Oke, jadi gue udah siapin gambar di sini untuk ditransformasi. Jadi langsung saja kita bahas fitur transformasinya. Fitur transformasi itu ada di toolbar bagian bawah ini ya. Yang kalian bisa lihat itu, yang gua tunjuk itu, kalian tinggal tap aja yang kotak ini ya. Dan setelah itu kalian bisa pilih fitur transformasinya yang mana. Yang perlu kalian pelajari cukup tiga aja, yaitu zoom in sama zoom out, dan juga free transformation, dan juga mesh transformation. Nah, untuk zoom in zoom out itu hanya untuk sekedar mengscale aja atau mengubah ukurannya ke samping atau ke atas bawah gitu ya. Nah, kalau yang free transformation itu untuk melakukan perspektif ya, untuk melakukan transformasi perspektif. Kemudian untuk mesh transformation itu kalian akan mentransformasi sesuai titik yang kalian tap atau kalian sentuh. Contohnya seperti ini. Nah, ini kalian bisa atur titiknya mau berapa kotak ya. Di sini gue akan pakai 3 kali 3 aja ya. Dan setelah itu kalian oke dan nanti akan keluar kotak-kotak seperti ini. Dan kotak-kotak ini kalian bisa tap di setiap persilangan sisinya seperti ini ya. Nah, bisa kalian lihat ini. Nah, itu untuk melakukan transformasinya ya. Biasanya digunakan untuk ini memperbaiki bentuk ya. Misalkan saja seperti ini, kalau terlalu kecil ya bisa dilebarin gitu. Kalau terlalu lebar bisa dikecilin gitu ya. Kalau udah kalian bisa set atau kalian bisa cancel. Untuk link yang vertikal horizontal ini kalian nggak perlu pelajari karena nanti malah tambah ribet ya. Jadi mending kayak gini aja. Nah, karena gue nggak butuh jadi gue cancel aja. Nah, yang jadi masalahnya sekarang adalah gimana caranya transformasi terus di-rotate gitu ya atau diputar gitu. Nah, itu yang paling susah dan yang dulu-dulu pernah gua alami. Gua cari tutorialnya nggak ada. Ya, jadi kalian bisa tonton ini aja supaya kalian nggak ngalami kejadian yang sama seperti yang gua alami dulu. Bingung cuy ya. Nah, jadi pertama kalian bisa pilih manapun ya. Zoom out ataupun zoom in kalian bisa pakai atau free transformasi juga bisa ya. Nah, di sini gue akan pakai yang zoom in zoom out aja seperti ini ya. Nah, jika di aplikasi Ibis PNX ataupun Autodesk gitu kan, itu kalian bisa memutar gambar yang terseleksi ini dengan dua jari. Nah, tapi di sini nggak bisa. Ini gue pakai dua jari loh cuy ya. Nah, ini nggak bisa ya. Jadi ada cara khususnya. Cukup tersembunyi juga sih. Dan menurut gue kalau untuk pemula pastinya akan bingung dan nggak nyangka kalau bakalan ada fitur yang kayak gini gitu ya. Kalau caranya kayak gitu maksudnya. Nah, caranya itu kayak gini. Kalian tinggal perhatikan aja ya. Nah, ini gue akan geser ke atas sedikit. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Di sini ada kotak seleksinya kan. Kalian pilih yang di luar kotak seleksinya. Jangan yang di dalamnya ya. Jangan yang di dalam ini, tapi yang di luar sini. Nah, setelah kalian tap, tahan sebentar, terus kalian tinggal geser-geser ke kanan atau ke kiri untuk melakukan rotasi. Nah, jadi nggak nyangka kan. Nggak ada tombol apapun yang menunjukkan cara rotasinya. Dan kalian harus seperti itu untuk merotasinya gitu ya. Kalau saja ada petunjuknya, pastinya akan lebih mudah. Tapi di Medibank ini nggak ada. Jadi kalian harus pelajari sendiri atau cari-cari tahu sendiri seperti bereksperimen gitulah ya. Nah, jadi seperti itu untuk melakukan transformasi ya. Nah, agak ribet kan? Ya sebenarnya nggak ribet cuy ya, tapi tersembunyi aja gitu loh, kayak nggak tahu aja gitu ya. Jika udah selesai kalian bisa set atau kalian bisa cancel aja. Nah, oke, jadi itu untuk transformasinya ya. Nah, gue nggak perlu bahas yang free transformation ya, karena kalian pasti udah tahu dan kalian tinggal tap coba sendiri, pasti kalian tahu fungsinya buat apa. Nah, oke, langsung saja kita lanjut ke fitur seleksi. Oke, di sini gue akan perbaiki bagian kepalanya karena gue kurang puas ya. Itu agak sedikit menceng itu, lihat yuk. Lihat ya, lehernya. Nah, di sini gue akan pakai fitur transformasi. Nah, fitur transformasi kita harus seleksi dulu. Nah, untuk seleksinya ada di toolbar bagian atas ini. Yang kotak itu ya, yang gua tunjuk itu, kalian tinggal tap aja. Nah, di sini ada banyak transformasi, transformasi mulu lah. Seleksi ya, ada seleksi kotak, ada seleksi lingkaran, sama seleksi bebas yang ini ya. Kalau yang ini gue nggak tahu gunanya buat apa ya. Tapi cukup tiga ini aja yang perlu kalian pahami aja ya. Lagi pula prinsipnya juga sama, gunanya untuk menyeleksi gitu aja ya. Di sini kalau kotak ya seleksinya akan kotak seperti ini. Kalau mau di seleksinya hilang itu di atas ada tulisan di select dan kalian tinggal tap aja nanti hilang sendiri ya. Nah, di sini gue akan pakai free ya, yang free. Jadi kalian tinggal gambar aja sesuai dimanapun yang kalian mau ya. Setelah itu kalian bisa langsung transform.
Transformnya ya kayak yang tadi ya, tap aja ikonnya dan kemudian kalian bisa pilih aja seperti ini ya. Nah setelah itu kalian bisa melakukan transformasinya. Nah di sini gue akan coba perbaiki aja ya, ini lehernya terlalu panjang tadi ya. Nah kayak gini cuy, susah banget kalau mau di rotate gitu ya. Kalian bisa lihat ya, tadi itu caranya untuk transformasi ya. Jadi kalian harus select dulu, terus kalian tinggal tab di bagian luar untuk rotate ya, tab di bagian luar untuk rotate, tab di bagian dalam untuk memindahkan apa namanya, bagian yang terseleksi. Kemudian titik-titik ini kalian bisa gunakan untuk scale seperti ini, atau kalian bisa gunakan untuk scale yang lain seperti ke samping atau ke atas bawah kayak gitu ya. Nah kalian paham lah apa yang gua omongin gitu ya. Nah oke, jadi itu tadi untuk fitur transformasi di Medibank ya. Sebenarnya cukup cukup apa namanya ya, kayak cukup tersembunyi juga dan cukup misterius juga gitu cara untuk penggunaannya. Apalagi saat kalian pertama kali pakai aplikasi ini, itu nggak ada nggak ada yang namanya ini nggak ada yang namanya tutorialnya untuk melakukan rotasi bagian yang terseleksi di transformasi gitu ya. Nah oke, kalau udah selesai kalian bisa diselect aja. Nah ini udah selesai ya cuy ya, gue udah perbaiki dan terlihat agak sedikit lebih bagus gitu ya. Nah menurut kalian gimana tentang aplikasi ini ya? Aplikasi ini bisa dibilang gue berani bilang kalau ini bukan untuk pemula ya. Pastinya ini untuk orang yang udah berpengalaman gitu, udah pakai aplikasi yang serupa, yang setara gitu ya. Udah pernah pakai semua aplikasi menggambar gitu. Jadi mereka paham semua mekanismenya gitu ya. Nah, yang paling susah untuk mempelajari aplikasi itu ya memang mekanismenya gitu. Ya sama kayak main game lah. Kalau kalian main game action terus beralih ke game simulasi ya udah pasti beda mekanismenya gitu kan. Nah, kalau di aplikasi menggambar juga sama, cuman istilahnya diubah gitu aja. Mekanismenya sebenarnya sama-sama aja, tapi ada yang dibikin beda juga gitu. Nah oke, jadi cukup sekian ya pembahasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like aja. Dan jika kalian pengen subscribe silahkan subscribe aja jika kalian mau. Dan follow semua akun sosial media gua jika kalian pengen lihat karya-karya gua yang lain yang kadang gak gua upload di YouTube. Dan kalau kalian pengen download, linknya juga ada di deskripsi semua. Kalian tinggal klik aja, nggak usah nyari cuy ya. Nah oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.